Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Semburan lumpur setinggi sekira 20 meter hingga gas beracun dilaporkan keluar dari kawah Oro-Oro Kesongo yang berada di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang dilaporkan juga meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jateng, yakni Muhammad Iqbal Sukri. Halo rekan Iqbal. Ya, halo rekan Sandi. Baik, bagaimana ini awal mula adanya semburan lumpur hingga dilaporkan juga bahkan kawah Ororo Kesongo di Blora ini mengeluarkan gas beracun. Silahkan laporannya. Oke, iya memang benar untuk kemarin ya terjadi letusan di Ororo Kesongo. Itu sekitar pagi setelah subuh, sekitar pukul 5 sampai 10.25 itu telah terjadi letusan sebanyak 6 kali. Berdasarkan penuturan dari saksi yang berada di lokasi itu sudah ada 6 kali di kemarin saja gitu. Namun sebelumnya di hari Minggu itu juga berdasarkan keterangan yang saya dapat juga telah ada letusan juga itu sebanyak 3 kali. Nah ini bisa jadi terhitung letusan susulan ya, kelanjutan dari yang pada hari Minggu lalu gitu. Nah kemudian untuk apa namanya berdasarkan dari warga ini, berdasarkan penuturan dari warga Lasno yang saat itu berada di dekat lokasi Ororo Kesongo. Kebetulan ini Lasno ini seorang pedagang yang lokasinya warungnya itu dekat di Ororo Kesongo, jaraknya sekitar 1 kilometeran. Jadi Lasno ini sempat melihat detik-detik apa namanya detik-detik meletusnya Ororo Kesongo ini gitu. Bahkan Lasno ini juga sempat menghirup gas beracun yang dikeluarkan dari letusan itu gitu. Nah karena menghirup apa itu gas beracun, akhirnya Lasno mundur gitu, menjauh dari area lokasi karena napasnya menjadi sesak gitu. Nah kemudian untuk sampai saat ini ya, berdasarkan informasi yang saya terima dari Kepala Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, itu sampai hari ini tidak ada letusan susulan. Tapi eh, berdasarkan dari BPBD mengimbau kepada masyarakat sekitar untuk tidak mendekat lokasi area bekas letusan Ororo Kesongo tersebut. Karena sangat berbahaya, apalagi gas beracunnya itu membuat napas sesak gitu. Oke, mungkin itu rekan Sandi yang dapat saya laporkan sementara. Baik, terkait kesaksian warga sendiri, lantas mungkin untuk lainnya, apakah warga atau masyarakat lokal memandang fenomena ini, apakah mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya atau malah biasa saja sejauh ini? Ya, memang untuk Ororo Kesongo ini meletusnya itu tidak setiap hari ya, atau memang hanya biasanya itu hanya setahun sekali atau 2 kali itu. Jadi warga menganggapnya hal yang biasa gitu. Bahkan jarak dari Ororo ke Songo sampai ke lahan pertanian petani itu sekitar 1,5 kilometer, mereka juga terlihat apa namanya juga melakukan aktivitas pertanian, mulai menanam padi karena memang kan di sana juga apa namanya eh, sedang musim hujan, jadi musim tanam padi sudah tiba gitu. Jadi berdasarkan saat pantauan di lokasi kemarin, saya juga melihat tidak ada kerumunan warga yang melihat letusan apa namanya letusan Aurora Kesongo itu, tetapi hanya uh, apa itu BPBD, kemudian pihak desa dan Forkopimdam yang mengecek lokasi pasca kejadian letusan tersebut. Baik, Jadi warga menganggap hal itu sebagai hal yang biasa. baik. Terlepas dari itu, apakah fenomena ini menyebabkan kerugian material atau sejauh ini ada korban yang dilaporkan seperti itu, rekan Iqbal? Untuk korban jiwa tidak ada ya, karena memang lokasinya itu jauh dari pemukiman warga.
lokasinya memang itu Oro-Oro Kesongo itu luasnya sekitar 150 hektaran. Tapi lokasi Oro-Oro Kesongo ini memang eh, berada di lokasi perbatasan antara Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan gitu. Nah, kalau sebagian ada di wilayah Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, sebagian lagi itu ada di Sulursari, Kabupaten Grobogan. Untuk yang kemarin Roro Kesongo yang meletus itu di bagian Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, tepatnya di Desa Gabusat. Itu rekan Sandi. Baik, rekan Iqbal, untuk yang terakhir, ini terlepas dari tadi sudah ada beberapa himbauan, termasuknya salah satunya warga memang diminta untuk menghindari ya area dekat dengan kawah Oro-Oro Kesongo tersebut. Lantas, apakah juga sudah ada informasi mungkin terkait antisipasi dari BPBD Blora sendiri, mungkin akan nantinya untuk kejadian-kejadian selanjutnya, bila mungkin ada kejadian seperti itu, apakah ada antisipasi mungkin terkait pos mungkin pengungsian atau lain sebagainya? Apakah sejauh ini masih aman-aman saja? Oke, untuk sejauh ini belum ke arah ke situ ya. Hanya saja kemarin itu BPBD langsung memasang rambu-rambu larangan agar masyarakat sekitar tidak mendekati area lokasi letusan Oro-Oro Kesongo tersebut. Untuk rambu-rambu larangannya itu dipasang sekitar 1 kilometer dari titik lokasi Oro-Oro Kesongo yang meletus itu, rekan Sandi. Baik, terima kasih, jurnalis. Baik, Oke, untuk saat ini memang tadi saya juga menanyai kepala desa Gabusan Jati, katanya untuk yang saat ini yang berjaga-jaga itu Babin Timas sama Babinsa untuk sementara itu, rekan Sandi. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Jateng M. Iqbal Sukri atas laporannya dan selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati. Baik, selanjutnya saudara, berikut terkait kesaksian dari warga setempat yakni Lasno terkait kejadian di Oro-Oro Kesongo tersebut. Selengkapnya untuk Anda. Mungkin dijelaskan kesaksiannya kronologi tadi loh Pak. Tadi pagi Pak. Kronologinya meletus dari malam, udah 3 hari. 3 hari Pak. Dari yang pertama hari Minggu pukul 5:30 jeblok besar daur itu yang letaknya. Enggak kaget Pak. Sempat kaget nggak? Yang biasa. Enggak, biasa. Kalau yang hari ini tadi? Terusan siang, terusan hari ini bolak-balik kalau ini tadi sampai keluar gasnya beracun. Kalau kemarin kalau kemarin belum keluar gasnya. Iya ada, cuma kan nggak sebesar ini. Kejadian ini udah termasuk peringatan siaga. Kalau mendekatin jangan sampai kena gas siaga. Gasnya tadi sampai sini nggak? Sampai sini. Tercium Pak? Tercium sampai ujung sono pagi, terusan jam 6:30, jam 6 lewat sampai sini, sampai terus sini saya bau, terusan mundur agak napas sesak langsung ada mundur. Berarti jenengan sempat iya mundur karena bau di sini ya agak. Tapi nggak apa-apa Pak? Ya sempat kalau pusing? sesek enggak, napasnya megap. Tadi saat jualan atau gimana tadi Pak? Ya belum ya? tutup masih kan Masih jam 6:30 ya. Belum buka ya? Belum buka. Belum. Baru siap-siap tadi ya. Pagi. Emang bukanya kalau ada orang pagi ya. Tutup. Nah, tadi Ini 3 harian ini yang gede. Makanya kita kasih itu. Hari itu Minggu, Senin, Selasa ini. Iya, Sabtu enggak, Minggu pagi. Minggu pagi. Kalau tadian yang sampai gas tuh berkali-kali. Tinggian sampai berapa tadi Pak? Kalau ini tadi sih enggak besar-besar kemarin. Besar Yang minggu pertama itu dur sampai rata. Tadi juga sempat ada suara ledakan gitu hari ini tadi Pak? Iya ada tadi ada Pak polisi, Pak itu pada damkar itu masih pada tahu. Gimana, dur gitu atau gimana?
dur gitu doang enggak. Kalau yang dur gede itu yang kemarin, kalau ini memang dur gitu doang, enggak terlalu kencang. Cuma kan aktif. Selanjutnya, saudara, berikut keterangan dari tim TRC BPBD Blora, Agung Triyono. Selengkapnya untuk Anda. Dari kami, dari tim BPBD, kita posisi awal bahwa kami diinformasikan dari pihak kecamatan, kemudian kami meluncur ke lokasi untuk melaksanakan pengecekan bahwa yang terjadi di Oro-Oro Kesongo merupakan tekanan gas yang sangat besar dari bawah, kemudian celah, kemudian naik ke atas menjadi sebuah semburan atau letupan atau blowout. Fenomena ini biasa terjadi biasanya peralihan musim atau puncak musim kemarau. Dari himbauan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Blora untuk masyarakat dilarang mendekati lokasi area Oro-Oro Kesongo Ombo. Karena apa? Dimungkinkan saat terjadi letusan itu mengeluarkan gas H2S yang merupakan gas beracun dan nanti bisa menimbulkan kematian. Jadi untuk masyarakat sekitar kurangi aktivitas di area Kesongo karena bisa menimbulkan atau berpotensi menimbulkan sesak napas, kemudian letusan lagi terjadi karena letusan di Oro-Oro Kesongo ini tidak bisa diprediksi tempatnya di mana dan waktunya kapan. Jadi seluruh area ini bisa berpotensi menimbulkan letupan atau semburan gas. Semoga tidak ada apa-apa ini. Ini tinggi sekali nih. Besar ini. Setiap nudu ini sudah 3 hari. Oke. Ini pas di tengah-tengahnya. Diketahui, saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun, seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal, kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan
atau juga ada di dalam perut bumi. Seperti itu Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya apa namanya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya apa namanya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini, selama kita tidak di dalam radius apa namanya jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah ini kita bisa apa namanya terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia apa namanya tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Bledug Ramesan dan juga Bledug Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bledug Kuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut, fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bledug Kuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik. Untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau yang terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro-Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu.
Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat Kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya mediapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk Kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak dialirkan kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam itu Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya.
Kalau di musim hujan seperti ini, Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti. Nah, itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik. namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. Baik, dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi, ya. Jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Beduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Baik, terima kasih Mas Andi selaku praktisi geologi gunung api dan geowisata atas informasinya. Baik, sampai jumpa dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya Mas Andi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Semburan lumpur setinggi sekira 20 meter hingga gas beracun dilaporkan keluar dari kawah Oro-Oro Kesongo yang berada di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang dilaporkan juga meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jateng, yakni Muhammad Iqbal Sukri. Halo rekan Iqbal. Ya, halo rekan Sandi. Baik, bagaimana ini awal mula adanya semburan lumpur hingga dilaporkan juga bahkan kawah Oro-Oro Kesongo di Blora ini mengeluarkan gas beracun? Silahkan laporannya. Oke, iya memang benar untuk kemarin ya terjadi letusan di Oro-Oro Kesongo. Itu sekitar pagi setelah subuh, sekitar pukul 5 sampai 10.25 itu telah terjadi letusan sebanyak 6 kali. Berdasarkan penuturan dari saksi yang berada di lokasi itu sudah ada 6 kali di kemarin saja gitu. Namun sebelumnya di hari Minggu itu juga berdasarkan keterangan yang saya dapat juga telah ada letusan juga itu sebanyak 3 kali.
Nah, ini bisa jadi terhitung letusan susulan ya, kelanjutan dari yang pada hari Minggu lalu gitu. Nah, kemudian untuk apa namanya, berdasarkan dari warga ini, berdasarkan penuturan dari warga, Lasno yang saat itu berada di dekat lokasi Ororo Kesongo. Kebetulan ini Lasno ini seorang pedagang yang lokasinya warungnya itu dekat di Ororo Kesongo, jaraknya sekitar 1 kilometeran. Jadi Lasno ini sempat melihat detik-detik apa namanya, detik-detik meletusnya Ororo Kesongo ini gitu. Bahkan Lasno ini juga sempat menghirup gas beracun yang dikeluarkan dari letusan itu gitu. Nah, karena menghirup apa itu gas beracun, akhirnya Lasno mundur gitu, menjauh dari area lokasi karena napasnya menjadi sesak gitu. Nah, kemudian untuk sampai saat ini ya, berdasarkan informasi yang saya terima dari Kepala Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, itu sampai hari ini tidak ada letusan susulan. Tapi berdasarkan dari BPBD mengimbau kepada masyarakat sekitar untuk tidak mendekat lokasi area bekas letusan Ororo Kesongo tersebut. Karena sangat berbahaya, apalagi gas beracunnya itu membuat napas sesak gitu. Oke, mungkin itu rekan Sandi yang dapat saya laporkan sementara. Baik, terkait kesaksian warga sendiri, lantas mungkin untuk lainnya, apakah warga atau masyarakat lokal memandang fenomena ini, apakah mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya atau malah biasa saja sejauh ini? Ya, memang untuk Ororo Kesongo ini meletusnya itu tidak setiap hari ya, atau memang hanya biasanya itu hanya setahun sekali atau 2 kali itu. Jadi warga menganggapnya hal yang biasa gitu. Bahkan jarak dari Ororo Kesongo sampai ke lahan pertanian petani itu sekitar 1,5 kilometer, mereka juga terlihat apa namanya, juga melakukan aktivitas pertanian, mulai menanam padi karena memang kan di sana juga apa namanya, sedang musim hujan, jadi musim tanam padi sudah tiba gitu. Jadi berdasarkan saat pantauan di lokasi kemarin, saya juga melihat tidak ada kerumunan warga yang melihat letusan apa namanya, letusan Ororo Kesongo itu, tetapi hanya apa itu BPBD, kemudian pihak desa dan Forkopimdam yang mengecek lokasi pasca kejadian letusan tersebut. Jadi warga menganggap hal itu sebagai hal yang biasa. Baik, terlepas dari itu, apakah fenomena ini menyebabkan kerugian material atau sejauh ini ada korban yang dilaporkan seperti itu, rekan Iqbal? Untuk korban jiwa tidak ada ya, karena memang lokasinya itu jauh dari pemukiman warga. Lokasinya memang itu Ororo Kesongo itu luasnya sekitar 150 hektaran. Tapi lokasi Ororo Kesongo ini memang berada di lokasi perbatasan antara Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan gitu. Nah, kalau sebagian ada di wilayah Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, sebagian lagi itu ada di Sulursari, Kabupaten Grobogan. Untuk yang kemarin Ororo Kesongo yang meletus itu di bagian Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, tepatnya di Desa Gabusan. Itu rekan Sandi. Baik, rekan Iqbal, untuk yang terakhir, ini terlepas dari tadi sudah ada beberapa himbauan, termasuknya salah satunya warga memang diminta untuk menghindari ya area dekat dengan kawah Ororo Kesongo tersebut. Lantas, apakah juga sudah ada informasi mungkin terkait antisipasi dari BPBD Blora sendiri, mungkin akan nantinya untuk kejadian-kejadian selanjutnya, bila mungkin ada kejadian seperti itu, apakah ada antisipasi mungkin terkait pos mungkin pengungsian atau lain sebagainya, apakah sejauh ini masih aman-aman saja?
Oke, untuk sejauh ini belum ke arah ke situ ya. Hanya saja kemarin itu BPBD langsung memasang rambu-rambu larangan agar masyarakat sekitar tidak mendekati area lokasi letusan oro-oro Kesongo tersebut. Untuk rambu-rambu larangannya itu dipasang sekitar 1 kilometer dari titik lokasi oro-oro Kesongo yang meletus itu, rekan Sandi. Baik, terima kasih jurnalis. Baik, Oke, silakan. untuk saat ini memang tadi saya juga menanyai kepala desa Gabusan Jati. Katanya untuk yang saat ini yang berjaga-jaga itu Babin Timas sama Babinsa. Untuk sementara itu, rekan Sandi. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Jateng M. Iqbal Sukri atas laporannya dan selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati. Baik, selanjutnya saudara, berikut terkait kesaksian dari warga setempat yakni Lasno terkait kejadian di oro-oro Kesongo tersebut. Selengkapnya untuk Anda. Ya, mungkin dijelaskan kesaksiannya Kronologi tadi loh Pak. tadi pagi Pak. Gimana? Kronologinya meletus dari malam, udah 3 hari. 3 hari Pak. Dari yang pertama hari Minggu pukul 5:30 jeblok besar daur itu yang letaknya. Enggak kaget Pak. Sempat kaget nggak? Yang kayak biasa. Enggak, biasa. Kalau yang hari ini tadi? Terusan siang, terusan hari ini bolak-balik kalau ini tadi sampai keluar gasnya beracun. Kalau kemarin kalau kemarin belum keluar gasnya. Iya ada, cuma kan nggak sebesar ini. Kejadian ini udah termasuk peringatan siaga. Kalau mendekatin jangan sampai kena gas siaga. Gasnya tadi sampai sini nggak? Sampai sini. Tercium, Pak. Sampai tercium sampai ujung sono pagi, terusan jam 6:30, jam 6 lewat sampai sini, sampai terus sini saya bau, terusan mundur agak napas sesak langsung pada mundur. Berarti jenengan sempat Iya mundur karena bau di sini agak. Tapi nggak apa-apa Pak. Ya Sempat kalau pusing. sesek enggak, napasnya megap. Tadi saat jualan atau gimana tadi Pak? Ya belum ya? tutup masih kan Masih jam tutup. 6:30 ya. Belum buka ya. Belum buka. Belum. Baru siap-siap tadi Biasanya ya. pagi. Emang bukanya kalau ada orang pagi ya. Tutup. Nah, tadi Nah, ini 3 harian ini yang gede. Makanya kita kasih itu. Gary itu Minggu, Senin, Selasa ini. Iya. Sabtu. Enggak, Minggu pagi. Minggu pagi. Kalau tadian yang sampai gas tuh berkali-kali. Tinggian sampai berapa tadi Pak? Kalau ini tadi sih sebenarnya nggak besar kemarin. Besar Yang minggu pertama itu dur sampai rata. Tadi juga sempat ada suara ledakan gitu hari ini tadi Pak. Iya ada tadi ada Pak polisi, Pak itu pada damkar itu masih pada tahu deh. Gimana? Dur gitu atau gimana? Dur gitu doang enggak. Kalau yang dur gede itu yang kemarin, kalau ini memang dur gitu doang, enggak terlalu kencang. Cuma kan tip. Selanjutnya, saudara, berikut keterangan dari tim TRC BPBD Blora, Agung Triyono. Selengkapnya untuk Anda. Dari kami, dari tim BPBD, kita posisi awal bahwa kami diinformasikan dari pihak kecamatan, kemudian kami meluncur ke lokasi untuk melaksanakan pengecekan bahwa yang terjadi di oro-oro Kesongo merupakan tekanan gas yang sangat besar dari bawah, kemudian celah, kemudian naik ke atas menjadi sebuah semburan atau letupan atau blowout. Fenomena ini biasa terjadi biasanya peralihan musim atau puncak musim kemarau. Dari himbauan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Blora untuk masyarakat dilarang mendekati lokasi area oro-oro Kesongo Ombo. Karena apa? Dimungkinkan saat terjadi letusan itu mengeluarkan gas H2S yang merupakan gas beracun dan nanti bisa menimbulkan kematian. Jadi untuk masyarakat sekitar kurangi aktivitas di area Kesongo
karena bisa menimbulkan atau berpotensi menimbulkan sesak napas, kemudian letusan lagi terjadi karena letusan di Oro-Oro Kesongo ini tidak bisa diprediksi tempatnya di mana dan waktunya kapan. Jadi seluruh area ini bisa berpotensi menimbulkan letupan atau semburan gas. Semoga tidak ada apa-apa ini. Ini tinggi sekali nih. Besar ini. Setiap nudu ini sudah 3 hari. Oke. Ini pas di tengah-tengahnya. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya, yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu, seperti itu Mbak, tidak terlalu bahaya. Baik,
Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut, fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan